Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudara semuanya sehat selalu, yang banyak menang banyak, dapat masuk banyak semua rezekinya, yang lagi sakit disembuhkan dari sakitnya, ya yang belum menikah segera dikasih jodohnya sama Allah Subhanahu wa taala, yang sudah menikah kalau belum punya anak segera dikasih titipan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, dimajukan dibesarkan semua usaha-usahanya, makin kuat tahan lamaan tiga galau, iya menang banyak seabrek-abrek. Tolong maafin saya lahir dan batin. Tolong maafin saya lahir dan batin. Semoga Tuan Bos Doro Juragan, semoga Tuan Bos Doro Juragan yang melihat konten ini sehat selalu, dimudahkan semua urusannya, diangkat segala penyakitnya, lancar deras rezekinya datang dari semua penjuru dunia, nyata kontan. Iya, masih di Indonesia, di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, bulan April, Selasa 26 April 2022. Saya mohon maaf lahir dan batin dari Tambun Selatan. Saya mohon maaf lahir dan batin. Buat saudara-saudara, kalau dengar cerita-cerita dari saya atau dari orang-orang tentang diri saya mohon maaf. Jangan terlalu dipercaya karena mereka itu saya nggak tahu. Karena saya itu adalah orang yang paling banyak bohongnya, sering nyusahin orang, sering nyusahin saudara, sering nyusahin keluarga. Ini ada HP aja, HP boleh dikasih di bulan Maret oleh Bastaman Wibisono, warga dari Papan Mas. Ini HP kalau nggak dikasih orang nggak punya HP saya. Dari Bastaman Wibisono yang ngasih HP-nya, alias Wibi. Jadi kalau ada yang berkata saya punya kelebihan ini, punya ini, itu enggak. Kelebihan saya cuma tahu coba tetap tersenyum meskipun sakit banget. Ya, coba tetap tersenyum. Karena memang saya harus senyum supaya terlihat kuat di depan anak-anak saya. Saya itu tidak hebat. Saya ini seorang rakyat biasa Indonesia yang harus banyak bekerja, harus banyak baca doa biar bisa makan, bisa menafkahi keluarga saya. Kalau saya hebat, tidak mungkin istri saya kabur meninggalkan saya. Dia kabur meninggalkan saya kembali kepada orang tuanya karena berjalan dengan saya banyak kekurangan. Jadi itu biarin, itu hak dia. Nah, itu tidak ada hebatnya berarti saya. Di bulan November 2018 dia, istri saya, pergi meninggalkan saya dan anak-anak saya. Jadi itu nggak ada rekayasa, itu nyata real. Dia balik ke rumah orang tuanya di daerah Malang. Jadi di situ menyatakan bahwa saya itu tidak hebat karena istri saya saja hidup dalam kekurangan. Dia serba kekurangan katanya. Begitu. Jadi, dan saya juga bukan orang benar. Saya itu jarang ibadah, saya jarang sedekah. Baca Quran tidak bisa banyak-banyak ganteng seperti saudara-saudara yang mungkin lagi melihat konten ini. Semua mungkin lebih hebat ya, saudara. Sholat fardunya sering telat. Itulah saya. Makanya untuk kebaikan saudara-saudara, janganlah coba dekatin saya. Takutnya ruginya tambah banyak. Kalau dekat sama saya banyak-banyak baca ayat kursi, nanti duitnya banyak habis, nanti dekat sama saya. Jauhin saya buat kebaikannya. Karena saya itu tidak punya kelebihan apa-apa. Ya, jangan dekat-dekat sama saya. Takutnya tambah sayang sama saya. Banyak yang rugi dekat sama saya. Nah, iyalah.
Saya itu tidak hebat seperti yang banyak orang bicarakan, enggak. Karena kerjaan saya aja cuma seorang tukang ojek, dan tukang ojek juga tukang ojek pangkalan, bukan ojek orang yang ganteng-ganteng pakai seragam. Jadi ini cuma ada apa ya, cuma menyatakan bahwa ada orang bicara tentang saya itu semuanya bisa dibilang itu hak mereka. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya tidak punya kelebihan ataupun keistimewaan apapun karena saya sendiri. Terbukti istri saya pergi meninggalkan saya dan anak-anak saya karena kurang hidupnya dalam kekurangan. Pertama, yang kedua karena saya nggak bener gitu. Yang ketiga, jangan deketin saya, nanti saudara-saudara habis duitnya. Karena apa? Karena saya sering nyusahin saudara, keluarga, jauhin saya mungkin untuk kebaikan saudara-saudara, buat kesehatan saudara-saudara. Karena saya seorang yang jarang sedekah, bahaya deket sama saya. Bahaya, ntar duitnya habis, semua benda-bendanya habis. Ini contohnya saya punya HP aja dari boleh dikasih sama bibi. Wow, Bastaman, bibi sono ngasih HP-nya. Udah saya bilangin dia, jangan deketin saya ntar habis. Tapi dia malah deket-deket, akhirnya saya nggak tahu itu. Jadi kalau nggak dikasih juga saya nggak punya HP. Tapi kalau berbicara saya minta HP, bisa dibilang saya yang tidak minta HP sama Bastaman. Saya tidak minta sama Bastaman. Jadi buat saudara-saudara yang belum kenal dekat sama saya, jangan paksakan diri dekat sama saya, nanti ruginya banyak karena akan menumbuhkan rasa sayang berlebihan nanti. Jangan deketin saya. Saya penakut, banyak ngomong, banyak nyusahin orang ntar. Kerjaan saya cuman apa sih? Bertahan itu, harus banyak bekerja dan harus banyak baca doa buat bisa menafkahi diri saya pribadi. Ya, makanya saya mohon maaf lahir dan batin karena dengan adanya saudara-saudara memaafin saya, menguatkan saya, melancarkan semua rezeki-rezeki saya terganjal karena dosa-dosa saya. Saya mohon maaf lahir dan batin sering nyusahin, ribetin saudara-saudara sekalian. Saya mohon maaf ya lahir batin. Dan saya pesan, jangan coba deketin saya, nanti ruginya banyak. Silakan dekatin saja anak yatim, tempat ibadah. Silakan, lebih bagus. Lebih bagus kunjungin anak yatim. Lebih bagus datangilah rumah-rumah ibadah dan beribadah seperti yang diajarkan Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dekat-dekat sama saya. Kalau nggak tahu ilmunya, tanya ustadz, tanya kiai. Silaturahmi para ustadz, para kiai adalah bikin saudara hebat. Sedangkan saya bukan seorang ustadz, saya bukan seorang ulama, saya bukan seorang ahli ibadah. Jangan dekat-dekat sama saya. Datangilah para ulama untuk ada saudara menimba ilmunya yang banyak manfaat. Kalau untuk saya, jangan dekatin saya, nanti ruginya banyak. Karena saya bukan seorang ulama, karena saya bukan seorang hebat, karena saya hanya seorang rakyat biasa Indonesia yang harus banyak kerja, harus banyak baca doa. Sekali lagi, saya bukan orang hebat. Datangilah, kunjungilah para ulama di tempat dimanapun tempatnya berada, khususnya yang dekat sama rumah. Silaturahmi sama ulama-ulama itu luar biasa. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin, dan terima kasih buat saudara-saudara yang sudah melihat video ini, konten ini. Terima kasih. Saya si penakut banyak ngomong, tukang bohong. Mohon maaf lahir dan batin. Di subscribe atau kasih lonceng atau enggak, terserah.
Itu hak saudara-saudara, saya tidak boleh memaksakan. Karena dulu saya pernah kadang bilangin, jangan pernah paksakan orang lain untuk mendekat atau menjauhi. Biarkanlah mengalir. 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 Sekali lagi terima kasih buat saudara-saudara yang sudah melihat konten ini. Sekali lagi juga saya bilang mohon maaf lahir dan batin. Di subscribe atau dikasih lonceng terserah, itu hak Anda saudara-saudaraku. Mau di download juga nggak apa-apa, terserah. Tapi saya bukan orang hebat, daripada ruginya banyak. Lebih baik Anda bijaksana, dekatilah para ulama, dekatilah, kunjungilah anak-anak yatim saudara-saudara kita. Ya, senyum adalah ibadah. Kalau video call harus senyum ya. Ya, saya mohon maaf, bukan saya nggak mau ini ya, saya malu nanti situ rugi dekat sama saya. Karena saya nggak bisa apa-apa. Kalau situ mencari suatu mutiara itu tidak ada sama saya. Dekatilah para ulama, dekatilah, belajarlah ilmu dari para ulama, alim ulama. Kunjungilah anak yatim dan beribadahlah berjamaah di musola, di masjid, di rumah-rumah Allah. Dan keluarkanlah sedikit-sedikit harta yang kita terima. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi lancar. Nah, begitu juga nanti lancar juga, deras juga rezeki kita. Karena ada satu titik keikhlasan Allah dan para malaikat yang melihat. Mohon maaf lahir dan batin. Laut itu biru, langit juga biru, makanya ada kalimat I love you. Laut biru Indonesia masih tetap berombak dan masih tetap asin. I love you, saudaraku Indonesia. Salam satu jiwa. Jangan dekat saya ya. Suwerewer. Assalamualaikum.